Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan sahabat sekalian, belakangan ini narasi tentang khilafah Al-Hizbut Tahrir Indonesia terus bermunculan. Semua narasi itu sebenarnya sudah dibantah, tapi mereka tetap menjalankan narasi-narasi lemah tersebut. Meskipun demikian, kita sebagai Nahdliyin dan warga Indonesia punya tanggung jawab moral untuk memberikan lagi hujah-hujah ilmiah untuk HTI. Kesimpulan sementara saya, HTI ini tak mengerti cara berpikir fikih. Padahal persoalan negara ini masuk dalam bab fikih siasa. Menurut HTI, khilafah itu wajib. Tapi, ma makna wajib huna? Apa yang dinamakan wajib di sini? Kalau kita lihat definisinya adalah ma yuthabu bi fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Kalau kita mengerjakan ibadah itu maka kita mendapatkan pahala. Tetapi sebaliknya, kalau kita meninggalkannya maka kita mendapatkan dosa. Kewajiban di sini tidak ditafsir. Dalam bahasa teman-teman santri tidak dirinci. Wajib jenis apa? Apakah aini atau kifai? Fardu ain atau fardu kifayah? Kalau wajib aini atau fardu aini, mengapa soal khilafah ini tak masuk dalam rukun iman dan rukun Islam? Bahkan tak pernah disebutkan sama sekali dalam kitab-kitab turos. Kalau memilih pemimpin atau imam, itu ada. Tapi itu nasbul imam. Kita baru saja mengadakan pemilihan pemimpin melalui pemilu, yaitu bagian dari nasbul imam. Ironisnya, sistem ini yang justru ditolak oleh HTI. Kalau wajib aini, berarti selama 100 tahun ini, karena mereka mengambil waktu dari keruntuhan Turki Utsmani, berarti umat Islam sedunia berdosa karena tidak melaksanakan kewajiban. Panjenengan tentu masih ingat kaidah usul fiqh, al-amru alal fauri. Perintah itu harus segera dilaksanakan. Nah, kita belum sampai kepada aspek historis nih, tentang ada beberapa fase umat Islam yang memiliki model kekhalifahan. Ada yang ikut Sunni, seperti kekhalifahan Utsmani, tapi ada juga yang ikut kekhalifahan Syiah, seperti Fatimiyah di Mesir. Model bagaimana yang kita terapkan? Nah, karena ini bukan bagian tentang sejarah, kita cukupkan dulu sampai di sini, kita bahas lain kali tentang sejarah itu. Sekarang kita kembali ke bagian soal fikih. Nah, sementara kalau memang wajib kifai atau kifayah, saya kira dengan melihat Arab Saudi yang menurunkan kepemimpinan dari ayah ke anaknya, sebagaimana kekhalifahan era dulu, atau Iran yang menggunakan mekanisme ahlul halli wal aqdi dalam pemilihan pemimpin, berarti kewajiban kita sudah gugur. Kan sudah ada yang melakukannya. Kifayah. Masih ingat definisi wajib kifai atau kifayah, bukan? Definisinya adalah al-mafrud syar'an min ghairi ta'yini fa'ilihi fayu'aqabu fa'iluhu wa idza tarakahu al-jami'u athamu wa idza fa'alahu al-ba'du kafa. Sesuatu yang diwajibkan secara syariat tetapi tak disebutkan siapa yang melakukannya. Namun akan ada pahala bagi yang melakukannya. Ketika semua orang meninggalkannya, maka semuanya terkena dosa. Tetapi bila ada sebagian yang melakukannya, maka sudah cukup. Yang lain gugur kewajibannya. Ini seperti halnya kalau kita melakukan sholat jenazah. Kalau ada orang yang melakukan sholat jenazah 10 saja di satu desa, sementara desa itu berisi 1000 orang, maka yang 990 itu sudah tidak lagi wajib untuk melaksanakan sholat jenazah karena sudah dilakukan oleh 10 orang. Ini namanya wajib kifayah. Apa sih risiko dari HTI mewajibkan khilafah kepada umat Islam ini? Ya berarti dosa kalau melihat definisi tentang wajib itu. Nah, tetapi dosa macam apa yang kita emban? Minal kabair, dosa besar, atau justru dosa ringan? Nah, kalau dosa besar, berarti semua ulama, minal masyriq ilal maghrib, dari timur sampai ke barat, selama 100 tahun ini berdosa. Termasuk
Allah yarham Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Allah yarham Ki Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Allah yarham Ki Ahmad Hasan, pendiri Persis, dan ulama-ulama lain. Saya sih tidak tega untuk membayangkannya bahwa mereka berdosa. Memangnya panjenengan tega untuk bilang bahwa mereka berdosa karena tidak melaksanakan kewajiban khilafah? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.